saya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama sanggahan, yang kedua setup atau framing, dan yang ketiga argumentasi dari tim kontra. Maka lihat sanggahan saya untuk tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa dalam kasus penyediaan air, ini kita memerlukan pihak swasta karena mereka tidak mencari aman saja dan mementingkan kebutuhan masyarakat akan tersedianya air. Apakah tim pro dapat menjamin bahwa setiap pihak swasta akan terus melihat dan mendengar aspirasi dari masyarakat layaknya pemerintah? Dan yang kedua, tim pro mengatakan bahwa pihak swasta akan mengutamakan kegiatan yang berkelanjutan agar pihak swasta atau perusahaan tersebut dapat terus eksis. Artinya, di sini swasta akan lebih memikirkan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk pihak swasta dapat tidak memperdulikan keluhan atau aspirasi bagi masyarakat. Jelas di sini, pihak swasta justru hanya akan membuat masyarakat tidak memiliki akses yang lebih untuk mengeluarkan keluh kesahnya karena bukan tugas pihak swasta untuk mengakomodasi segala aspirasi masyarakat. Maka lihat framing di sisi kami. Yang pertama, privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Yang kedua, penyediaan air di Indonesia kini dapat dikatakan belum baik karena masih banyak daerah-daerah yang kesulitan untuk mengakses air jernih karena disebabkan oleh pencemaran, polusi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, swasta merupakan lembaga yang tidak terikat dari ranah pemerintah, maka swasta memiliki kebebasan untuk melakukan hal apapun yang dia inginkan. Yang keempat, melakukan privatisasi penyediaan air bukan solusi yang seharusnya dilakukan karena justru hal tersebut akan berdampak buruk pada pemerintah sendiri. Mengapa? Karena pemerintah yang seharusnya memiliki kewenangan yang besar justru harus membagi dua kekuasaannya kepada pihak swasta. Maka status quo saat ini banyak pihak swasta yang malah memanfaatkan hal ini semata-mata hanya untuk profit yang dia inginkan. Maka stand kami di sini jelas, kami tidak berpandangan dan tidak memberi solusi kepada pemerintah untuk melakukan privatisasi penyediaan air. Yang seharusnya dilakukan pemerintah ialah bekerja sama kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan atau isu ini dengan melakukan berbagai cara penanggulangan permasalahan-permasalahan seperti polusi dan pencemaran air dengan memberi edukasi dan mengajak masyarakat melakukan gerakan masyarakat yang mendukung kepedulian terhadap lingkungan dan bukan malah menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta yang pada akhirnya bisa saja merugikan pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Maka lihat argumentasi di sisi kami seperti apa. Yang pertama, ketersediaan air bergantung pada lingkungan. Ada atau tidaknya air jelas harus dilihat dari faktor-faktor penyebab, semisal kemarau yang berkepanjangan. Maka di sini bukan solusi tepat bila harus melakukan privatisasi penyediaan air. Justru masyarakat harus menyadari bahwa masalah kekurangan air ini disebabkan karena faktor alam. Maka langkah utama yang tepat ialah pemerintah harus menyadarkan masyarakat bahwa dalam mengatasi masalah penyediaan air ini harus juga ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Di sini pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan misal lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Dan yang kedua, pemerintah seharusnya dapat lebih solutif dalam menangani kasus penyediaan air ini. Pemerintah harusnya lebih memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah ini dibandingkan mengoperalihkan tugasnya kepada pihak swasta. Karena tugas pemerintah ialah mencari solusi bagaimana kasus ini dapat dikurangi intensitasnya. Dan di sini bila kita memiliki pandangan bahwa Indonesia harus melakukan privatisasi penyediaan air, jelas akan memperburuk atau membuat buruk citra pemerintah sendiri karena dianggap tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tidak melakukan privatisasi dan justru memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat. Ini akan membuat masyarakat memiliki pandangan yang baik kepada pemerintah itu sendiri. Di sini juga pemerintah bisa melakukan inovasi-inovasi untuk penjernihan air misalnya dan sebagainya. Dan argumentasi saya yang ketiga, negara akan kehilangan satu aset penting. Sebagaimana privatisasi penyediaan air itu sendiri yang berarti mengoperalihkan kepemilikan dari pihak pemerintah ke pihak swasta, jelas di sini negara akan kehilangan hak kepemilikannya tersebut karena diserahkan kepada pihak swasta. Ya, dan argumentasi saya yang keempat, swasta memiliki kebebasan. Sadari Dewan Juri bahwa swasta itu tidak terikat dalam ranah pemerintahan dan
swasta bekerja dengan mementingkan profit, di mana mereka akan mencari peluang yang paling besar yang dapat menguntungkan mereka. Maka bila kita melakukan privatisasi penyediaan air ke pihak swasta, jelas pihak swasta memiliki kebebasan dalam menentukan mana yang paling membuat mereka untung. Tim Pro tidak menjamin bahwa swasta dapat mengakomodir segala keluh kesah masyarakat dalam hal ini. Kemungkinan terburuk bisa saja pihak swasta memutuskan untuk tidak melibatkan pemerintah sama sekali. Hal ini buruk karena pemerintah menjadi tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dan memantau penyediaan air untuk masyarakat. Kemungkinan terburuk juga pihak swasta akan mengabaikan keluh kesah masyarakat, sehingga di sini masyarakat justru akan sengsara. Maka dengan ini kami sangat menentang bahwa adanya pandangan Indonesia harus melakukan privatisasi penyediaan air. Sekian dan terima kasih. Bangga menjadi tim kontra.